Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepada saudaranya, 'Pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalau jengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat video, mungkin Bapak Ibu juga lihat. Ada 2 orang ibu yang membawa ibunya ke sebuah panti jompo untuk dititipkan. Lalu pihak panti jompo mengatakan, "Kalau kamu menitipkan ibumu di sini, kamu sudah tidak boleh menengok ibumu. Ini peraturannya begitu. Apa kamu tega? Mau?" Kedua ibu itu mengatakan, "Iya, mau." Tidak ada rasa sedih, tidak ada air mata, tapi rasa plong. Aku tidak lagi harus merawat ibuku. Ibunya sudah sepuh, sudah tua, diem saja. Lalu pemimpin rumah jompo ini mengatakan, "Kami sudah menjelaskan kepada mereka, tetapi mereka tetap ngotot ingin menitipkan ibunya." Ya sudah. Bayangkan Bapak Ibu menyerahkan ibunya, "Ini saya titipkan," setelah itu Bapak Ibu nggak bisa melihat dan Bapak Ibu senang-senang saja. Kisah yang kedua, saya punya karyawan outsourcing bagian kebersihan.
rumahnya jauh di sekitar Muntilan. Setiap pagi berangkat 4:30 pagi. Suatu saat dia datang sambil sedikit mau menangis. Romo, saya mau berhenti dari pekerjaan saya. Lu kenapa Pak? Saya nggak enak kalau setiap hari harus minta izin Romo. Ada apa? Ibu saya sudah tua dan saya harus merawat ibu saya bergantian dengan saudara-saudara saya. Maka saya mundur saja dari pekerjaan ini supaya saya tidak harus setiap kali minta izin. Dengan tegas saya mengatakan, Bapak tidak saya izinkan keluar. Tetapi setiap kali Bapak mau izin 1 hari tidak hadir karena merawat ibunya, silahkan. Wah, Bapak itu senang sekali. Jadi Bapak ini rela kehilangan 1 hari tidak digaji demi merawat ibunya, bergantian dengan saudara-saudaranya. 2 cerita yang berbeda mengenai bagaimana merawat, mencintai orang tua. Dan hari ini temanya adalah Hari Orang Tua Kakek dan Nenek Sedunia. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana negosiasi Abraham. 50 kurang dari 50, 50 dulu lewat, 45 lewat, 40 lewat, 30 lewat, 20 lewat, 10 selesai. Apa yang ingin direfleksikan dari ini? Allah adalah kasih. Ketika kita meminta untuk sesuatu hal yang baik, Allah akan mengabulkan. Beda kalau jangan ya Tuhan karena saya ada di sana. Nah, itulah itu berarti untuk kepentingan pribadi. Tetapi Abraham mengatakan untuk orang lain, untuk orang-orang benar, tolonglah demi orang-orang benar itu jangan Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan. Bacaan kedua, Paulus mengatakan soal hutang. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Surat hutang kita disalib tok. Semoga tidak ada yang pernah punya pengalaman pinjol. Saya tidak akan tanya, pasti tidak akan ada angkat tangan. Apakah setelah surat hutang dihapuskan kita mau hutang lagi? Apakah setelah surat hutang dilunaskan apakah kita mau berdosa lagi? Allah sungguh mencintai kita, mengutus putranya untuk menghapus surat hutang itu. Allah adalah kasih. Dalam bacaan Injil soal mengajari berdoa, doa Bapa kami. Dan kemudian Yesus memberi perumpamaan tentang ada orang yang menjengkelkan, minta ini sampai akhirnya sahabatnya, oke dah saya berikan. Lalu Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di bagian akhir, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Apakah saudara-saudara pernah meminta Roh Kudus kepada Allah? Nah, doa yang kita minta itu harus hati-hati. Karena apa? Karena seringkali Allah akan memberikan di luar dugaan kita. Kalau kita minta Roh Kudus, kemungkinan cobaannya juga akan banyak. Tetapi Roh Kudus akan datang dan memberi kita kekuatan. Mencintai Allah
dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita melalui putranya. Maka saya terkenang kata-kata Romo Magni Suseno ketika pertemuan di Klaten tanggal 22 Juli. Kalau kita mencintai Yesus, dekaplah ia erat-erat. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi mendekap Yesus erat-erat artinya kita juga harus sehati sejiwa dengan segala suka dukanya, penderitaannya, wafatnya, tetapi juga kebangkitannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dekaplah erat-erat orang tua kalian, nenek kalian yang masih hidup. Karena dengan demikian kita juga bisa mendekap Yesus yang hadir melalui orang-orang tua yang telah membuat kita hadir di dunia ini. Janganlah pernah membenci kedua orang tuamu, jangan pernah membenci kakek dan nenekmu. Seburuk apapun, sejelek apapun, melalui mereka lah kita hadir. Dan Allah bisa bekerja dengan cara apapun untuk hadir kepada kita. Maka mohonlah rahmat Roh Kudus supaya kita mampu mendekap Yesus dengan erat dan tidak pernah meninggalkannya. Allah yang makasih, berilah kami rahmat Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendekap Yesus Putra-Mu dalam diri orang tua, nenek, kakek kami, mereka yang telah memberikan kasih-Nya kepada kami sejak kami lahir. Bantulah kami untuk senantiasa menghormati mereka